Tren kuliner barbecue grill alias bakar-bakaran makin hits. Sering dianggap sama, ternyata barbecue dan grill adalah dua teknik masak yang berbeda. Terlebih, bau asap makanan nyatanya dapat meningkatkan nafsu makan penikmat. Bukan soal rasanya aja yang lezat, namun bisa jadi ajang kumpul keluarga dan kerabat biar makin dekat. Apalagi tahun baruan, biasanya identik barbekyuan. Tak perlu repot menyiapkan perintilan, kini ada home service. Chef datang langsung bersama aneka menu pilihan. Jenis daging apa sih yang cocok untuk barbecue? Apa ada trik khusus agar rasa masakan istimewa? Bisnis yang patut dicoba nih menjelang tahun baru, pasti banyak yang peminatnya juga sih Kak. Biasanya ibu-ibu arisan tuh kan ribet harus nyari resto sana sini, jadi kan kalau ini kan tinggal kayak chat, "Halo Kak, gini. Nah jadi udah ada bahannya, udah ada kompornya juga, jadi tinggal nunggu sambil ngocok arisan kan, siapa tahu terus udah ketemu. Tinggal pilih, mau sewa alat beserta menu dagingnya saja atau sekaligus chef andalan yang datang. Teknik masaknya jelas sudah tingkat dewa. Jangan salah, barbecue berbeda dengan grill ya. Barbecue tidak menyentuh api, melainkan memanfaatkan panas asap dari bakaran, sehingga membuat bahan makanan matang lebih lama. Cara memasaknya juga dikenal dengan nama slow and low, dengan memanfaatkan suhu panas rendah. Sementara grill itu bahkan makanannya langsung terkena api atau alat masak yang digunakan, sehingga suhunya lebih maksimal. Biasanya untuk steak yang dimasak dengan suhu tinggi dan relatif cepat. Untuk memasak steak bisa menggunakan mentega saat pembakaran agar menciptakan warna permukaan steak yang merata. Selain itu, membantu proses karamelisasi yang memberikan kombinasi rasa manis dan gurih pada bagian luar steak. Tapi beda halnya dengan daging yang sudah memiliki banyak lemak ya, karena tak perlu lagi menggunakan mentega. Oke, tergantung jenis dagingnya. Kalau misalnya kita udah pakai yang meltik, itu kan udah disuntikan lemak di dalamnya. Karena konsep meltik seperti itu, jadinya kita lebih memilih buat manggangnya nggak usah pakai mentega lagi, itu bisa langsung murni aja dari dagingnya yang nanti akan mengeluarkan minyak. Waktu memanggang daging juga berbeda-beda sesuai dengan kematangan yang diinginkan. Ada istilahnya nih untuk kematangan steak, seperti steak rare yang artinya tingkat kematangan steak yang hampir mentah. Terlihat dari warna kemerahan dengan waktu memasak 5 menit. Sementara medium rare, waktu memasaknya lebih lama selama 7 menit. Bagian luarnya matang, sedangkan bagian dalamnya masih berwarna merah. Ada juga medium well, dimasak selama 12 menit dan permukaannya berwarna coklat tua. Sedangkan well done dimasak selama 15 menit, keseluruhan dagingnya berwarna abu-abu. Nah, daging untuk burger ada sedikit cara yang berbeda. Kalau burger itu kita pakai daging giling, habis itu di grillnya itu di pan juga sama, cuman memang agak lebih mudah ya, nggak harus ada tingkat kematangannya, pasti kan harus matang, jadi cuma dipanggang aja. Memanggang steak ada dua cara, bisa dengan menggunakan arang atau kompor gas. Bedanya, arang menghasilkan rasa khas pada steak yang disebut smoky. Proses pembakaran arang juga menciptakan sedikit karamelisasi pada steak yang bisa menambah kedalaman rasa. Sedangkan kompor gas cenderung menghasilkan rasa yang lebih bersih dan netral, serta mudah untuk diatur suhu apinya. Kalau arang itu sekarang udah jarang, karena kebanyakan itu klien itu semi indoor ya, jadi kalau arang itu harus yang outdoor ya gitu Kak. Itu pun kalau outdoor kadang suka apinya tuh harus ada kipasnya lagi gitu. Nah, untuk daging steak kali ini ukurannya per 200 gram dengan ketebalan 2 cm. Bagian tubuh sapi yang bisa digunakan untuk steak yaitu tenderloin dan sirloin. Tenderloin merupakan daging yang diambil dari bawah tulang rusuk,
tepatnya di samping tulang punggung. Teksturnya lembut dan sedikit lemak. Sedangkan sirloin adalah bagian daging yang berada di dekat panggul sapi. Tak heran jika teksturnya agak alot dan lemak tebal. Ada pula rib steak yang terletak di sekitar tulang iga. Kalau ribs itu lebih kompleks karena kita tuh hampir sekitar 80% itu ada di base camp kita masaknya, karena kan harus melalui presto dulu supaya mengempukan daging, setelah itu tinggal di seasoning. Nah, habis itu baru di sini cuma dipanggang aja. Karena waktu masak kami kan di tempat hanya 2 jam untuk makan. Jadi terbatas. Pelayanan self-service atau sewa alatnya saja memang jauh lebih hemat budget dan fleksibel karena tidak ada batasan waktu. Sedangkan pelayanan full service dengan mendatangkan chef dibatasi waktu karena mereka harus membereskan kembali segala peralatan masak dan dekorasi. Tapi yang pasti, kualitas daging harus dijaga. Yang pertama kita harus fresh cut. Jadi kan kita memilih daging itu kan import dari Australia. Jadi itu kita dapat kotakan. Ketika itu kan ditaruh freezer. Setelah dari freezer kita cut. Nah, habis dari cut itu kita harus masukkan ke dalam vakum. Nah, begitu sudah di vakum, baru untuk proses masak kita harus thawing gitu. Jadi setelah di thawing, itu artinya direndam sama air. Itu harus dimasak, jadi nggak boleh dimasukkan ke freezer lagi karena itu bisa mengurangi tingkat freshnya itu. Salah satu cara untuk menjaga kualitas daging saat perjalanan dari toko menuju rumah konsumen adalah menggunakan teknik vacuum bag. Dengan cara mengeluarkan udara dari kemasan, bisa mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang masa simpan daging. Saat perjalanan jauh pun, daging disimpan dalam kotak khusus dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius. Tak hanya untuk acara tahun baru ataupun perayaan bersama keluarga, pelayanan barbeque seperti ini juga diminati oleh kantor untuk makan siang para pegawai. Pasalnya, tak perlu lagi repot memasak atau mengeluarkan perabotan, tinggal menunggu masakan siap dihidangkan saja. Harganya sangat variatif, mulai dari Rp200.000 hingga jutaan, tergantung jenis daging dan varian menu yang diinginkan. Pasti efisien, nggak usah keluar maksudnya dari rumah atau apa. Jadi dia kan yang datang ke kita, jadi kita udah tinggal duduk manis, tinggal menikmati aja. Jadi jauh lebih praktis dibandingin kita harus pergi keluar kan, dan lebih murah. Dalam satu kali pelayanan, terdiri dari 4 pegawai yang melayani, termasuk ownernya sendiri yaitu Via, sehingga penyajian makanan bisa berlangsung dengan cepat dan praktis. Pelayanannya cepet ya, udah gitu kan kerjanya juga pokoknya udah kayak terhati dah, higienis apa, pokoknya oke lah kalau menurut saya sih penilaiannya sih enak menurut saya. Saya paling suka steaknya yang rasa mushroom di antara semuanya. Burgernya juga oke lah menurut saya. Bicara tentang barbeque, teknik memasak daging di atas panggangan ini sebenarnya sudah dikenal sejak 1526. Saat itu popularitas barbeque menyebar dengan cepat ke Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat. Peristiwa penting di Amerika Serikat pun kerap dengan kegiatan barbeque bersama. Seperti saat menang Perang Revolusi hingga saat membangun jembatan pertama di atas sungai Missouri. Sehingga barbeque sejak itu kerap identik dengan sebuah perayaan yang spesial dan meriah. Tak terkecuali perayaan pergantian tahun yang turut dirayakan masyarakat Indonesia. Awalnya pesta barbeque hanya menggunakan daging sapi, namun semakin berkembangnya tren kuliner, muncul ide kreasi menu baru. Mulai dari ayam, ikan, sosis, jagung, hingga aneka seafood. Wah, sudah menyiapkan menu barbeque apa nih untuk kumpul bersama keluarga?